Assalamualaikum, annyeonghaseyo ya Robun. Halo semuanya. Nah, balik lagi di channel ini ya. Video kali ini saya akan membahas sebuah studi kasus yang saya dapatkan di mata kuliah basis data. Studi kasus yang saya dapatkan adalah toko dari keluarga saya, itu toko pakaian online. Nah, sebelum masuk ke penjelasannya, pertama-tama perkenalkan dulu, nama saya Syari Pareka Edila dengan NIM 19.18117 Universitas Ahmad Dahlan. Nah, ini adalah latar belakangnya mengapa basis data untuk toko ini sangat diperlukan. Pertama, karena toko ini dalam mencatat datanya masih ditulis manual menggunakan buku. Nah, data yang dicatat itu sangat tidak efisien karena saat mencatat datanya itu sangat lambat ya. Lalu resikonya adalah bisa terjadi kehilangan. Karena dicatat menggunakan buku, bukunya bisa hilang atau juga rusak. Nah, dan untuk melihatnya juga sangat sulit. Dan juga untuk mengubahnya juga sulit ya. Nah, toko ini masih menggunakan metode penulisan lewat buku dan sudah sering terjadi kerusakan pada buku yang digunakan untuk menyimpan data toko. Makanya toko ini memerlukan basis data. Solusi terbaik yang diberikan adalah dengan membuat sebuah sistem basis data yang mampu menampung data tanpa takut terjadi kerusakan ataupun kehilangan data. Nah, ini adalah hal-hal yang diinginkan oleh pemilik toko. Apa saja yang pemilik toko inginkan untuk basis datanya? Pertama, pemilik toko ini meminta agar dibuatkan sebuah sistem yang bisa menampung data dari toko mereka. Nah, sistem yang dimintanya pertama ada menambah data, kedua melihat data, ketiga mengubah data, keempat menghapus data, kelima mensortir data, dan yang terakhir adalah mencari data. Nah, ini adalah target yang akan dicapai setelah pembuatan basis datanya. Pertama, mudah dan cepat dalam pendataan, lalu aman dari kehilangan dan kerusakan. Yang terakhir adalah mudah dalam mencari dan melakukan perubahan terhadap data. Nah, ini adalah entitas atau data-data yang diperlukan oleh pemilik toko. Pertama ada data barang, lalu ada data supplier. Barang meliputi kode barang, nama barang, spesifikasi barang, harga barang, jumlah ketersediaan, dan ID supplier. Lalu suppliernya hanya memerlukan ID supplier, nama supplier, dan alamat. Ini adalah contoh data tabel barang yang dimiliki oleh toko pakaian online tersebut. Selanjutnya ada contoh data tabel supplier yang dimiliki oleh toko pakaian tersebut. Nah, ini adalah ER diagramnya. Seperti ini. Relasi dari ER diagram ini adalah 1 ke N karena satu supplier bisa mensuplai banyak barang dan juga satu barang bisa diambil dari banyak supplier. Nah, skema relasinya seperti ini ya. Oke, cukup untuk penjelasan latar belakang masalahnya. Sekarang kita lanjut ke user interface yang sudah saya buat. Nah, sekarang kita masuk ke interface-nya. Nah, saya membuat interface yang sederhana saja seperti ini. Nah, lalu kita lihat data barangnya. Nah, data barangnya seperti ini. Di sini ada fungsi untuk melihat seberapa banyak barang yang ditampilkan dalam satu page ini. Lalu kita bisa search juga, bisa cari, misalnya seperti ini. Nah, bisa cari berdasarkan nama, dan kita bisa filter berdasarkan paling besar dan paling kecil seperti ini. Lalu bisa edit, kita bisa mengubah, misalnya stoknya dirubah. Nah, kita bisa mengubah stoknya. Lalu kita juga bisa hapus barangnya. Jika dihapus maka hilang. Nah, ini adalah untuk pagination-nya, untuk page-nya ke halaman berikutnya jika barang sudah lebih misal dari 10. Lalu di sini ada tambah data. Kita bisa tambah, misalnya tambah
saja kita masukkan aja ini sebagai contoh. Kita bisa tambah data seperti ini, lalu bisa masukkan foto juga di sini. Kita masukkan saja. Nah, maka datanya akan ditambahkan. Lalu kita juga bisa ekspor ke Excel. Nah, jika diekspor ke Excel, maka datanya akan langsung tercetak di Excel. Nah, cukup sekian dari saya. Semoga ilmunya bermanfaat ya teman-teman. Assalamualaikum. Nah, akan tercetak di Excel seperti ini. Lalu untuk suppliernya juga sama, hanya saja di supplier tidak ada gambar.